Sebelum film Alien Romulus rilis, kita mengira bahwa Ovomorph itu merupakan kontainer atau telur atau sebuah wadah yang memang sudah dirancang dan didesain untuk menyimpan alien facehugger. Namun faktanya ada di sini. Jadi, setelah rilisnya film Alien Romulus dan gue melakukan deep dive into it, gue rewatch berkali-kali, ada kali 10 kali gue rewatch tuh film. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat memanjakan mata, dan gue menemukan satu fakta bahwa di situ alien facehugger yang di reverse engineer itu disebutnya sebagai fase 2 dari alien xenomorph. Dan faktanya lagi, setelah filmnya rilis dan mulai keluar beberapa artikel termasuk komik prequelnya yang sampai sekarang gua belum bahas karena nggak sempet, nanti bakal gua bahas, tenang aja. Di situ dikatakan bahwa laboratorium Renaissance itu men-skip, dalam tanda kutip men-skip Ovomorph untuk langsung ke facehugger. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka mengcopy Ovomorph sebagai fase pertama, lalu mereka lanjutkan ke fase kedua. Inilah alasan kenapa di film Alien Romulus itu tidak ada Ovomorph, karena memang prosesnya dipercepat atau dalam tanda kutip di skip. Mereka tetap melewati proses reverse engineer dari XX121 itu ke Ovomorph dulu, setelah itu baru ke facehugger. Namun Ovomorphnya itu mereka skip atau mereka lewati. Jadi yang di-contain atau yang di-collect itu adalah fase kedua. Karena memang untuk mendapatkan cairan kehidupan atau Prometheus Fire atau Black Goo ini, itu tidak bisa lu dapatkan di fase Ovomorph. Untuk mengekstrak cairan Black Goo yang nantinya menjadi compound Z01 itu memang harus didapatkan dari tubuh si xenomorphnya langsung. Dan dalam kasus ini memang Ovomorph itu berfungsi sebagai container, tapi tetap dia adalah bagian dari life cycle xenomorph, yaitu fase pertama. Jadi kira-kira seperti ini. Pada perkembangannya Ovomorph itu bisa dihasilkan dari 4 cara. Satu, dikeluarkan melalui alien queen, yaitu sudah jelas. Yang kedua, direkonstruk dari organisme yang nantinya dijadikan biomasa dan menyatu menjadi Ovomorph. Ini prosesnya lumayan lama lah, karena lu butuh kandungan biomasa yang memang bagus untuk bisa menciptakan Ovomorph ini. Dan itu memang dia bakal engineer sendiri, ya, secara mandiri, karena kodenya itu sudah ada, kode genetik itu sudah ada. Dan biasanya kalau lu pengen di fase ini, itu tuh ada drone atau ada warrior atau Praetorian yang memang menjaga perkembangan si Ovomorph ini. Makanya perkembangannya itu lama, tapi pasti akan menjadi Ovomorph sama seperti Xenomorph lainnya. Jadi tidak akan jauh berbeda. Nah, yang ketiga itu ada Engineered by Engineer atau David. Ya, ini antara dua, tapi memang gue yakin bisa karena di film Alien Covenant itu di-engineered oleh David ya, Ovomorphnya. Kalau menurut cerita dari lore Alien 1979 dihubungkan dengan Prometheus, itu memang di-engineered oleh engineer, terutama yang di LV-426. Itu kelihatan banget, nggak mungkin itu David yang buat. Nah, yang keempat itu adalah reverse engineer di laboratorium. Dalam kasus ini, di film Alien Romulus, itu di laboratorium Renaissance. Itulah keempat cara kalau lu pengen mendapatkan Ovomorph. Nah, facehugger ini merupakan tubuh utama dari Xenomorph, tepatnya ada di fase kedua. Jadi dari fase pertama terbentuk Ovomorph, dia membentuk facehugger di dalamnya. Apakah lu bisa mendapatkan Black Goo dari Ovomorph? Ya jelas tidak bisa. Karena belum direkonstruk bagian dalamnya, lu tidak tahu fasenya. Ketika fase sudah dewasa pun, si Ovomorph ini sudah matang, yang ada dia bakal mengeluarkan facehugger langsung ke muka lu. Jadi sangat berbahaya dan sangat tidak worth it. Maka dari itu,
Langsunglah di skip ke fase kedua, yaitu facehugger. Langsung dikeluarkan melalui reverse engineer. Dari situ facehugger kan bakal bisa dikendalikan. Bisa dibilang lebih jinak dalam tanda kutip, karena memang tidak diberikan kesempatan atau nerve systemnya itu tuh tidak diberikan waktu yang cukup untuk memproses apa yang terjadi. Inilah kejamnya laboratorium yang ada di Alien Romulus ya, dimana facehugger di sini memang kelihatan kayak nggak ada harga dirinya sama sekali gitu loh. Udahlah jadi di nerf lebih lambat, terus dibekuin ekornya juga letoy, kagak ngapa-ngapain, biasa aja. Udah gitu di copy sampai ribuan bahkan, itu untuk mendapatkan black goo-nya aja, nasib memang. Nah, itulah kenapa di film Alien Romulus Ovomorph itu di skip. Karena memang tidak bisa. Tapi apakah Ovomorph itu bisa membuat atau menghasilkan facehugger lagi setelah facehugger keluar? Jelas-jelas tidak bisa. Tapi apakah Ovomorph itu bisa mengkonten lebih dari satu facehugger? Jawabannya bisa. Itu disebut swollen Ovomorph. Itu gak ada di film, belum ada. Ya, jadi di dalam Ovomorph itu bisa ada 2-4 facehugger, itu ya lumayan ngeri sih. Ya, bentuknya lebih besar, dan memang si Ovomorph ini dilengkapi dengan nerve systemnya sendiri, yaitu seperti akar. Jadi kalau kalian nonton film Aliens 1986, di adegan terakhir ketika Ellen Ripley dan juga Newt itu berhadapan dengan Alien Queen, di banyaknya si Ovomorph itu kalian bisa melihat di bagian bawahnya, bagian lantainya, itu ada semacam akar yang menjulur. Itu merupakan nerve system yang menentukan kalau misalkan ada korban yang memang sudah bangun atau memang sudah mendekat dan memang pas untuk dijadikan host. Dalam kasus Alien 1979, bagian nerve system dari Ovomorph yang berupa akar ini tetap ada dan tetap sangat-sangat terlihat, walaupun filmnya lumayan gelap ya menunjukkannya. Namun, kenapa Ovomorph yang ada di Alien 1979 dengan Ovomorph yang ada di 1986 itu kelihatan berbeda gitu loh. Maksudnya dari tingkat aktifnya itu berbeda. Bukan karena dia delayed by Queen, bukan. Tapi karena memang di Alien 1979 itu Ovomorph itu berfungsi sebagai bioweapon, yang mana dia dibuat dan bisa diaktifkan oleh si kreatornya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Ovomorph ini dalam keadaan dorman. Bagaimana cara membuat dia dalam keadaan dorman dengan nerve system yang tersebar luas dalam bentuk akar? Yaitu mereka menggunakan laser biru yang mengkonten suhu di dalamnya. Jadi, dalam film Alien Romulus akhirnya dijelaskan kalau misalkan alien facehugger itu bergerak karena mengandalkan suhu tubuh sekitarnya. Kalau dia lihat ada panas tubuh yang bergejolak atau yang di luar dari batas suhu tubuh yang ditoleransi oleh si alien facehugger, maka dia tidak segan-segan akan menyerang. Sedangkan di film Alien 1979 ini, semua dilakukan dalam bentuk Ovomorph. Jadi, bisa dibilang Ovomorph di film Alien 1979 itu adalah fase dorman dan fase yang tidak aktif sampai Kane datang dan secara terang-terangan dia memberikan wajahnya ke depan Ovomorph, yang itu mengaktifkan nerve system yang bagian akar sekaligus mengubah iklim yang sudah dirancang dan didesain agar Ovomorph ini tetap dorman. Itu semua diubah karena kehadiran satu manusia yang melewati batas laser biru itu, yang dimana laser biru itu adalah sarana untuk mengkonten suhu agar nerve system dari Ovomorph itu tidak bekerja untuk certain amount of time. Sayangnya semua itu diubah. Itulah kira-kira cara kerja Ovomorph, dan itulah kira-kira bagaimana cara Ovomorph itu bisa menjadi fase pertama dari life cycle alien Xenomorph. Jadi sekali lagi, Ovomorph itu tidak hanya bekerja sebagai kontainer. Dia tidak didesain hanya untuk menempatkan facehugger, tapi dia menumbuhkan, dia membuat dan dia merancang facehugger di dalamnya. Tapi secara bentuk memang Ovomorph ini memang bentuknya seperti telur secara teknis.
Makanya kita lebih banyak menyebutnya sebagai egg daripada fase pertama, dan kita menganggap dia hanyalah kontainer, padahal sebenarnya bukan. Mudah-mudahan dengan video ini pemahaman mengenai alien xenomorph kalian itu bisa lebih terbuka dan lebih luas lagi. Semoga membantu, and see you on the next video.